Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dito Hakim Aulia atau biasanya saya dipanggil Dito. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semuanya tentang biografi seorang tokoh yang penuh akan inspirasi dan juga tentunya pelajaran yang dapat kita ambil di dalam menjalani kehidupan ini. Tokoh ini adalah tokoh yang sangat memiliki hubungan yang bisa dikatakan dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga merupakan mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq adalah gelarnya. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq ketika membenarkan peristiwa Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Beliau adalah orang pertama yang membenarkan kisah dari Nabi, sehingga Rasulullah menggelarinya dengan As-Siddiq yang artinya benar. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang yang pertama kali dibaiat setelah meninggalnya Rasulullah sebagai pemimpin umat. Khalifah Abu Bakar adalah orang yang memiliki peranan sentral. Kenapa hari ini kita juga masih bisa melaksanakan nikmatnya iman. Ketika Rasulullah berpulang ke rahmatullah dalam artian wafat, banyak dari kalangan orang-orang Mekah yang masih orang-orang Jazirah Arab yang masih lemah imannya kembali kepada kekufurannya, sehingga mereka melakukan perlawanan dan pembangkangan. Contoh pembangkangannya dapat berupa murtad dari ajaran Islam, dan yang kedua dapat juga dalam bentuk enggan dalam membayar zakat. Khalifah Abu Bakar adalah orang yang mengatasi masalah ini. Beliau di awal kepemimpinannya menghadapi berbagai macam pemberontakan. Pada masa ini, keadaan umat begitu genting. Setelah umat Islam kala itu ditinggal oleh Rasulullah, umat sedikit mengalami sebuah pukulan. Dan kala itu ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu sudah mendapatkan sebuah gambaran bagaimana banyaknya terjadi sebuah pemberontakan, dan kala itu kehidupan menjadi mencekam bagi kaum muslimin. Sayyidina Abu Bakar diberitahukan oleh oleh beberapa orang agar tetap berada di rumahnya dan berdoa saja kepada Allah sampai hingga ajal menjemput. Namun Sayyidina Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Bagaimana bisa aku masih tetap hidup sedangkan agama Islam hancur? Sungguh aku akan berperang hingga urat nadiku putus." Begitulah kira-kiranya kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dengan hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar melancarkan sebuah medan jihad melawan orang-orang yang murtad dan melawan orang-orang yang enggan membayar zakat. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar tidaklah lama. Beliau memimpin selama 2 tahun. Namun, di waktu yang sedikit ini, Khalifah Abu Bakar telah dapat menorehkan prestasi-prestasi yang begitu gemilang. Khalifah Abu Bakar di tahun pertamanya telah berhasil dalam menumpas orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga Jazirah Arab yang semulanya hanya tersisa 3 kota yang beriman, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Lalu juga ada sebuah desa di Bahrain yang bernama Hajar. Sekarang Jazirah Arab kembali dikuasai oleh kaum muslimin, dan orang-orang yang lemah imannya sudah kembali ke ajaran Islam. Di tahun kedua dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, beliau melakukan ekspansi dalam tujuan dakwah Islam ke wilayah Imperium Persia dan juga ke wilayah Imperium Romawi. Persia dan Romawi merupakan 2 kekuasaan adidaya pada masa itu. Persia adalah sebuah kekuasaan dengan rajanya yang bernama Kisra, dan Romawi memiliki kekuasaan yang besar juga dengan pemimpinnya kala itu adalah Heraklius. Khalifah Abu Bakar melancarkan serangan ke 2 tempat tersebut secara bersamaan, sebuah aksi militer yang mungkin dianggap gila oleh pakar-pakar militer saat sekarang ini. Namun, pada kenyataannya, Khalifah Abu Bakar berhasil dalam membuat
Persia dan Romawi menyegani kekuatan umat Islam. Hal ini adalah suatu hal yang menarik jika kita mengetahui sejarahnya, yang dimana jarang sekali di mana pemimpin-pemimpin hebat tersebut dapat melakukan penyerangan secara bersama di waktu yang bersamaan ke dua tempat sekaligus. Kita ambil saja contoh, yaitu adalah Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler. Napoleon Bonaparte adalah seorang yang menggalakkan tentang revolusi Prancis. Dia kalah karena kala itu sedang melakukan sebuah serangan ke dua daerah di waktu yang bersamaan. Lalu tentang Adolf Hitler, banyak yang tidak mengetahui bahwa dia kalah karena melakukan serangan kepada Rusia dan Prancis di waktu yang bersamaan. Hal ini adalah suatu kegemilangan yang tentunya tidak dapat diperoleh oleh pemimpin-pemimpin lain. Memang ada sebuah pemimpin istimewa dan tentu juga ada bantuan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan kaum muslimin. Perlu untuk diberitahukan, ajaran Islam tidak disebarkan melalui pedang. Namun kenapa pedang mulai bertindak ketika dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin dihambat oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga dibutuhkannya lah medan jihad untuk menumpas orang-orang yang tidak menginginkan dakwah Islam. Dakwah Islam adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin, yang dimana tidak hanya untuk bangsa Arab saja, namun juga untuk setiap bangsa, baik ada bangsa Persia maupun bangsa orang-orang Eropa, begitu juga untuk bangsa-bangsa di Afrika Utara. Kepemimpinan Abu Bakar dilanjutkan oleh Khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, perluasan wilayah Islam begitu luas, sudah sampai ke wilayah bumi Palestina, Baitul Maqdis. Nah, itu sedikit gambaran bagaimana tentang cerita Khilafah Abu Bakar. Dari hal yang saya sampaikan dalam berbagi cerita ini, ada satu hal yang ingin saya pesan moral yang ingin ditekankan kepada teman-teman semuanya. Ada sebuah kalimat unik yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar, yang narasinya kira-kira seperti ini. Bagaimana bisa Islam hancur, namun aku masih tetap hidup. Sungguh aku tetap akan berperang hingga urat nadiku putus. Hal ini tentu adalah sebuah hal yang patut kita teladani. Hari ini kita melihat begitu banyak umat Islam yang mulai lupa dengan tanggung jawabnya. Banyak umat Islam yang hidup dalam sebuah keminderannya. Banyak umat yang tidak sadar bahwa dia adalah bagian dari bangsa yang besar dan umat yang istimewa. Kita adalah umat yang terbaik yang menyerukan kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar, menegakkan kebenaran dan mencegah dari kemungkaran. Pesannya, jadi jika ada orang sekali ini yang beribadah solat, zakat, haji, dan puasa, maka tak terlepas pahalanya akan selalu mengalir kepada Khalifah Abu Bakar. Karena setelah wafatnya Rasulullah, beliau adalah orang pertama yang menggagas agar Islam masih tetap eksis di muka bumi ini. Tentunya di dalam keimanan kita, hal tersebut juga dibantu dengan bantuan Allah yang memenangkan kaum muslimin. Dan kaum muslimin sendiri berhasil dalam memenuhi syarat-syarat kemenangan tersebut. Kemenangan ada syaratnya dan kekalahan ada sebabnya. Hari ini bagaimana juga kita sebagai generasi Islam agar dapat meneladani dari Khalifah Abu Bakar, agar kita dapat menjadi generasi pembangkit Islam. Inilah cerita yang saya sampaikan untuk kamu yang mendengarkan, untukmu yang merindukan kehidupan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.